Indonesia akan menyalip Malaysia? Orang Malaysia akan pergi ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Ketika kami berbicara dengan masyarakat setempat, bahwa pemilu mendatang akan berjalan damai. Tidak ada sikap ekstrim yang diusung ketiga calon. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita membahas perkembangan ekonomi Malaysia dan Indonesia. Ada pendapat menarik dari seorang pengusaha Malaysia yang sering datang ke Jakarta. Ia tampaknya mengamati betul ekonomi Indonesia karena ia adalah seorang manajer pendanaan. Pendapat tersebut sudah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan mudah-mudahan cukup akurat. Yuk kita simak ya. I can say that each time I come to Indonesia, I become more optimistic. We are Malaysians, so Saya ingin mengatakan bahwa, setiap kali saya datang ke Indonesia, saya menjadi lebih optimistis. Saya adalah orang Malaysia, dan berbicara sebagai orang Malaysia. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran kami, apakah dalam 10 atau 20 tahun mendatang, apakah Indonesia akan menyalip Malaysia? Apakah dalam 20 tahun mendatang, orang Malaysia akan pergi ke Indonesia untuk mencari pekerjaan? You know, the minimum wage, let's say for example, you compare in Jakarta, around the Jakarta region, in US dollar terms, they are more or less the same as our minimum wage in Malaysia. Now that is a huge achievement because the gross national income per capita of Indonesia, of Malaysia, is much higher than those of Indonesia in US dollar terms. Say for example, in 2022, Anda tahu upah minimum di Jakarta dan sekitarnya dibanding di Malaysia sekarang ini hampir sama nilainya. Ini adalah pencapaian yang besar bagi Indonesia karena pendapatan per kapita Malaysia sekarang masih lebih tinggi dibanding Indonesia. Misalnya pada tahun 2022 pendapatan per kapita Malaysia adalah $11.780 Amerika. Adapun Indonesia sebesar $4.580. Jadi, pendapatan per kapita Malaysia sebesar 2,5 kali lebih. Now, talking about GNI per capita, gross national income per capita, that tells an even more amazing story about how much Indonesia has progressed. Yang menarik, sejauh mana Indonesia telah melaju dan sejauh mana Malaysia telah ketinggalan. Pada tahun 1999 ketika terjadi krisis moneter di Asia, pendapatan per kapita Malaysia 6 kali lipat dari Indonesia. Tapi pada tahun lalu, pendapatan per kapita Malaysia hanya 2,5 kali Indonesia. Jadi, selama ini ekonomi Indonesia melaju lebih baik. So from a GNI per capita which is 6 times higher than Indonesia about 24 years ago, the gap between Malaysia and Indonesia has narrowed from 6 times larger. In 2022, Malaysia is only about 2.57 times higher than Indonesia. So obviously, the Indonesian economy, in terms of the GNI per capita, has performed much better than Malaysia. And Indonesia has not only outperformed Malaysia, but Indonesia on the same measurement, GNI per capita, has gone ahead of India. Diukur dari pendapatan per kapita pula, Indonesia bukan hanya melaju lebih cepat dibanding Malaysia, tapi juga lebih cepat daripada India. Pada tahun 1999, pendapatan per kapita Indonesia adalah sekitar 1,29 kali pendapatan India, tapi pada tahun 2022, jaraknya semakin lebar. Pendapatan per kapita Indonesia adalah menjadi hampir 2 kali lipat India. GNI per capita has widened to 1.92 times that of India's GNI per capita. So, whether it's comparing with Malaysia, you could say that our GDP growth has been slow, or comparing with India, where you could say that GDP growth has been high and robust, Indonesia has outperformed these two economies. So if Indonesia can outperform India over the last 20 odd years and Malaysia over the last 20 odd years, the question now is, in the next 10, 20 years, will Indonesia outperform Malaysia
even more. Jadi laju ekonomi Indonesia mengungguli baik India maupun Malaysia dalam 20 tahun terakhir. Begitulah guys pandangan pengusaha dari Malaysia mengenai ekonomi Indonesia. Jadi secara umum dari segi pendapatan per kapita, ekonomi Indonesia melompat cepat dibanding Malaysia dan India. Nah, selanjutnya kita simak kemungkinannya di masa mendatang. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah dalam 10-20 tahun ke depan, Indonesia akan mengungguli Malaysia? Broadcast my past videos, Indonesia has enjoyed 20 years of political stability ever since SBY became president in Saya pikir kuncinya adalah, seperti yang saya sampaikan pada video saya sebelumnya, yakni stabilitas politik. Jadi bergantung pada stabilitas politik di Indonesia dan Malaysia. Yang terjadi selama ini, Indonesia telah menikmati stabilitas politik selama 20 tahun, sejak SBY menjadi presiden pada tahun 2004 hingga saat ini, Indonesia tidak mengalami gejolak politik seperti yang melanda Thailand, Malaysia, Filipina, dan lain-lain, bahkan juga India. Before we will know, because Indonesia is having their general election, and we will know whether Indonesia will enjoy another 5 to 10 years of political stability. Stabilitas politik selama 20 tahun terakhir merupakan pencapaian besar bagi negara demokrasi yang muda seperti Indonesia. Sekarang, saya bicara dengan Anda pada bulan Desember, maka pada bulan Februari tahun depan, 2024, kita akan tahu karena Indonesia akan mengadakan pemilihan umum, dan kita akan tahu apakah Indonesia akan menikmati stabilitas politik 5-10 tahun lagi. I think what is interesting as we talk to the local people, the local Indonesians and the Malaysians who work here is that menariknya, ketika kami berbicara dengan masyarakat setempat, masyarakat lokal Indonesia, dan masyarakat Malaysia yang bekerja di Indonesia, bahwa pemilu mendatang akan berjalan damai. Tidak ada sikap ekstrim yang diusung ketiga calon, yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies. Semuanya berbicara tentang memajukan kepentingan nasional Indonesia. Saya sempat bicara dengan orang-orang lokal yang mendukung Ganjar, Anies, dan Prabowo dengan alasan yang berbeda-beda. Prabowo for different reasons, right? But what is interesting is that all of them sort of come to agree that whoever becomes the next president of Indonesia, there will be political stability. Tapi yang menarik, mereka semua sepakat bahwa siapapun yang menjadi presiden Indonesia berikutnya akan ada stabilitas politik. Jadi, bisa dibilang, hal ini tidak terlalu menjadi masalah karena hasil akhirnya adalah stabilitas dan presiden yang mampu berusaha mencapai tujuan nasional. Di sini, mereka bisa menerima perbedaan dan sebagainya. Pada akhirnya, mereka berkata, kita harus punya presiden yang bisa mengurus kepentingan nasional. And when we ask them, would you want the high-speed rail from Jakarta to Bandung? Would you want it to be extended all the way to East Java to Surabaya? Lalu ketika kami bertanya kepada mereka, apakah Anda setuju kereta cepat dari Jakarta ke Bandung mau diperpanjang sampai Surabaya? Semua warga lokal Indonesia langsung mengatakan, ya mereka setuju. Mereka sangat senang dengan proyek ini. Pendapat mereka sangat berbeda dengan apa yang Anda baca di media barat, yang menuliskan bahwa kereta cepat adalah tidak menguntungkan atau jebakan utang, dan sebagainya. Very popular and they want it to be extended. And talking about that, I think all of us are aware, know that the biggest. Jadi, ketika Anda berbicara dengan penduduk setempat, maka akan tahu bahwa kereta cepat amat populer. Jumlah perjalanan kereta bahkan dilipat gandakan. Kereta cepat sangat populer, dan proyek ini akan diperpanjang. Dan berbicara mengenai hal itu, saya rasa kita semua sadar, mengetahui bahwa hambatan terbesar yang dihadapi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan tinggi selama ini adalah infrastruktur. Highlighted. There is the Trans-Sumatra Highway, all the way from the north. It's under construction. Dan, tanpa diketahui oleh sebagian besar orang, Indonesia mempunyai cukup banyak infrastruktur besar yang belum disorot, ada jalan raya Trans-Sumatra yang sedang dibangun. Ini dijadwalkan selesai pada tahun 2024 atau 2025. Saya kira sekarang, lebih dari 60% sudah selesai. Ini sangat panjang. Jaraknya 2.800 km. Jalur ini melintasi seluruh wilayah Sumatera dari Aceh hingga ke Bakahuni. Jaraknya 2.800 km.
three and a half times longer than the entire West Malaysia. Artinya, kalau ingatanku benar, menurutku jaraknya sekitar 3,5 kali lipat, lebih panjang dari seluruh Malaysia Barat. Dan itu akan selesai. Bayangkan kalau Indonesia punya konektivitas seperti itu, akan ada peningkatan produktivitas, sumber daya alam yang selama ini belum termanfaatkan akan bisa dimaksimalkan. Realize, put into good use. Begitulah guys, pandangan pengusaha dari Malaysia mengenai masa depan ekonomi Indonesia. Jadi kuncinya adalah stabilitas politik. Selama pemimpin mendatang bisa menjaga stabilitas politik, maka ekonomi Indonesia diyakini akan terus melaju. Sebab banyak infrastruktur yang telah dan akan dibangun. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.